Assalamualaikum, selamat pagi Bu Moni, apa kabar? Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri, Pak? Alhamdulillah kabar baik juga. Jadi Ibu kan pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu ya Bu. Jadi dalam supervisi ini ada 3 tahap yang rencananya akan saya lakukan. Jadi yang pertama nanti ada supervisi tahap pra observasi. Nah, ada observasi dan pasca observasi. Oke, jadi pada pagi ini kita akan mulai dengan berdiskusi terkait dengan persiapan Ibu nantinya di dalam proses belajar mengajar. Nah, apa kira-kira nih tujuan Ibu untuk diskusi kita pada pagi hari ini? Ya, tujuan kita diskusi pada pagi hari ini terutama ya Pak, bagi saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan kelas, kemudian juga terkait dengan diskusi modul ajar yang nantinya akan saya laksanakan pada hari nanti. Baik Bu, jadi dalam supervisi nantinya di kelas Ibu, Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Karena ini saya ambil kelas 3, jadi saya ambil materi tentang listrik statis ya Pak, karena memang materi itu yang pertama. Jadi materinya listrik statis ya? Ya, listrik statis. Jadi terkait dengan materi tersebut, ya Bu, apakah tujuan yang Ibu ingin capai terhadap peserta didik? Ya, listrik statis itu kan berbicara tentang listrik ya Pak. Jadi tujuannya saya untuk mengambil materi itu, tujuannya untuk siswa adalah agar siswa itu mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik statis. Kemudian juga agar siswa itu tahu aplikasi dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi untuk yang selanjutnya Bu, kira-kira ya tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam materi tersebut apa saja Bu? Tujuan yang ingin saya kembangkan terutama itu memahamkan konsep listrik statis kepada siswa dengan sederhana Pak. Jadi tidak perlu menggunakan alat-alat praktikum yang berat sehingga menyulitkan siswa, ditambah dengan bisa jadi alat praktikumnya nggak memadai. Jadi saya menggunakan alat praktikum yang mudah didapatkan oleh siswa untuk memahamkan materi listrik statis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, area yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana siswa itu mampu berdiskusi dengan baik dalam kelompoknya dan kolaborasi itu Pak, sesama kelompok mereka. Luar biasa Bu Moni. Jadi terkait dengan yang area Ibu kemukakan tadi tentang kemampuan siswa berkolaborasi dan kemampuan siswa untuk berdiskusi sama kelompoknya Bu ya. Jadi apa saja yang sudah Ibu persiapkan dalam pembelajaran nantinya di kelas? Ya, yang udah saya siapkan Bapak itu seperti modul ajar, kemudian LKPD, kemudian juga materi berupa slide di PPT, fokus dan alat perangkat lainnya yang menunjang proses pembelajaran. Alhamdulillah begitu Bu. Jadi kira-kira nih strategi apa yang akan Ibu gunakan nanti dalam aktivitas Ibu? Ya, dalam modul ajar kali ini berkaitan dengan listrik statis ya Pak, berarti saya menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Karena memang saya ingin mengedepankan siswa lebih aktif untuk mencari tahu sendiri tentang inti dari materi listrik statis itu sendiri. Jadi baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ibu telah bersedia untuk berdiskusi dengan saya di pasca observasi ini. Ini sampai jumpa nanti di dalam kelas dalam mata observasi pembelajaran Ibu ya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar hari ini? Jadi kita berdoa kepada Bapak kita mana tahu ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Baik, untuk proses pembelajaran kita itu biar masuk ilmu-ilmunya ke dalam kepala kita, ya, dan tidak terlalu juga. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa dimulai. Ana Marlinda sakit, ada suratnya? Ada. Untuk ke depan setiap yang sakit pastikan untuk berikan suratnya ya. Sampaikan ke orangnya. Andika Irfansha. Angga Fadli. Andi. Armi Sami. Kalian Malang. Kirna. Belum berangkat di sekolah waktu ibu kamu yang ibu lakukan selain membaca nama ibu langsung menghidupkan lampu dan mematikan kipas. Setelah itu ibu pergi ke kamar mandi, menghidupkan lampu kamar mandi dan ibu menghidupkan listrik untuk sana. Setelah mandi, wudhu, kemudian sholat, ibu siap-siap mau berangkat ke sekolah. Tapi sebelum ibu berangkat ke sekolah, ibu masak dulu. Jadi ibu stop dulu, kosmos nasinya. Setelah itu udah siap beres semua, ibu pastikan semua rumah ibu itu yang tidak terpakai listriknya, ibu matikan. Atau lampu matikan, kipas angin yang hidup, ibu matikan juga. Tarik remote-nya. Ya, setelah itu baru ibu berangkat ke sekolah dan sampailah di sini. Tadi juga siapa yang tahu siapa yang kira-kira SMS tahu? Coba. Ya, silakan saya tenaga listrik hampir mendekati. Ada lagi yang lain? Tentang apa kita hari ini kira-kira mau belajar? Enggak? Satu dua, sebenarnya dong dalam mereka. Ayo, mungkin ada yang tahu? Armi, silakan. Apa tentang apa kira-kira? Yang lain? Isoni, tentang apa? Dari itu perjalanan ketika itu tadi, yang paling banyak ibu kita tentang apa? Tentang apa ibu paling banyak tadi? Tentang listrik. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang listrik. Oke, anak-anak ibu. Tahu nggak itu apa listrik? Tahu. Karena ada listrik ya. Apa itu listrik? Kan tahu tadi. Apa itu listrik? Listrik adalah kabel. Nanti kita tahu ya. Kalau nggak listrik itu kabel sebenarnya. Nah, hari ini lebih tepatnya kita akan mempelajari yang kira-kira apa yang terjadi pada misalnya, pada penggarisnya? Menempel apa? Oh iya, betul ya. Karena di pelajaran di SMP pun kita pernah melakukan hal ini ya. Udah, coba deh. Udah apa? Tapi belum buat lagi. Harusnya dia apa nak? Harusnya ketika dia digesek seperti ini, ya, pada mistarnya, kemudian sering nggak praktikan ini di rumah atau di sekolah mungkin? Pernah ya? Pernah kan? Pernah nggak? Nah, oke. Kita lihat ya. Coba kertasnya dikecil-kecilkan lagi. Rambut bisa, ini juga bisa. Apa di bosan? Itu mungkin nggak bosan, tabun. Ya, ini memang harus cukup energi yang besar ya. Iya. Biar dia panas gitu. Nah. Tarik ya? Iya. Nampak? Ya kan? Terima kasih. Nah,
pertanyaannya, kok bisa tertarik? Nah, ada percobaan kedua. Jadi masing-masing kelompok, nah ini kelompoknya udah ibu bagikan berdasarkan bakat dan minat kalian, ya. Jadi hari ini itu sudah ibu bagikan terus namanya dan duduk di sini itu berdasarkan bakat dan minat kalian yang sama. Nah, ini ada demonstrasi kedua. Tadi satu demonstrasi yang pertama itu disimpan dulu. Jawabannya, kenapa bisa tertarik? Nah, sekarang coba tiup balonnya. Tiup pakai mulut. Ya, dan kita nggak ada pompanya. Kita pakai mulut. Bisa. Mulutnya pakai dicium sama mulut. Jadi itu saja terlepas. Dan satu kawannya lagi yang dalam kelompok sediakan tas kecil-kecil. Sediakan tas kecil. Sudah siap. Gosokkan balon itu tidak mudah. Ke rambut kawan kalian yang kering, yang basah yang kering. Tuh, gosokkan. Yang buat ya, gosokkan. Tadi demonstrasi yang kedua yaitu balonnya digesek-gesek dengan rambut kemudian ditempelkan di kertas terus kertasnya ketarik. Iya. Mengapa? Sabar. Udah bisa nggak kita mulai? Ya. Kenapa ya kok bisa tertarik antara balon yang sudah digesek dengan rambut? Bukan rambut sih. Digesek kemudian pindahan elektron dari rambut ke balon, kemudian akhirnya bisa menarik si kertas. Ya, yang kertas ini dia bermuatan metal. Ya. Hari ini kita akan masuk lagi ke apa? Listrik statis. Nah, apa itu listrik statis? Tadi kan contoh-contohnya udah disebutkan nih. Kita perhatikan lagi ya. Nah, listrik statis itu adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam jadi ketika kita gesekkan tadi ya, setiap benda itu punya yang namanya muatan. Kalian punya muatan, yang meja punya muatan, benda ini juga punya muatan. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, di dalam ini ya, di setiap benda itu punya muatan positif negatif. Nah, kemudian ketika kita gesekkan ke rambut kita, elektron yang ada pada rambut itu akan masuk ke dalam balon atomik ya. Jadi dia itu sangat kecil ya, tapi dia memang ada ya. Nah, jadi dengan mengalirnya nih elektron dari rambut ke balon tadi menghasilkan balon tadi dipenuhi dengan elektron ya. Jadi dia penuh dengan elektron. Di sini penuh dengan elektron, ini juga penuh dengan elektron. Nah, ketika ada di sini yang positif ya, ketemu dengan elektron, apa yang terjadi? Tarik atau menolak? Kalau yang sama muatannya didekatkan, tarik atau menolak? Kalau yang berlawanan jenis muatannya didekatkan, tarik atau menolak? Berarti kalau kayak gitu, jika ini elektron semua, berarti di sini positif atau negatif? Sehingga terjadi ya elektron dan proton. Nampak nak? Nah, inilah bentuknya atom ya. Diteliti oleh para ilmuwan, akhirnya mereka menemukan bahwa
ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, kemudian Bu, pernah nggak pertanyaan Bu, kenapa nggak proton yang nempel ke misal? Kenapa harus elektron? Jawabannya ada yang tahu nggak? Jawabannya apa? Kenapa harus elektron yang pindah dari tadi kita gosok tisu ya, atau rambut kita gosok itu kenapa pindahnya elektron? Kenapa nggak pindahnya proton? Susah kan keluar? Susah butuh energi yang besar untuk keluar dari inti ya. Intinya kalau elektron itu adalah muatan negatif, proton adalah positif. Ingat ya, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, coba empat gambar. Coba anak-anak ibu analisa di gambar itu. Kira-kira apa perbedaan antara gambar yang A, B, dan C? Berarti bola ini, bola muatan ini, itu bola muatan disebut bola muatan apa? Bola muatan apa dan bola muatan apa? Tujuh. Berarti yang A kita sebut muatan apa, anak? Positif, negatif, atau netral? Karena sama proton dan elektron. Yang B itu apa? Proton, elektron, atau netral? Proton karena positif. Oke. Kalau yang C, elektron karena negatifnya lebih banyak. Tangan lebih banyak. Ada muatan ya. Jadi jika positif nih, ini muatan apa anak? Positif. Jika muatan positif ketemu dengan positif, tolak atau tarik? Tolak, maka lihat muatannya menjauh kan? Jika negatif ketemu dengan negatif, tolak tarik? Ingat dia panahnya menjauh. Jika positif ketemu sama negatif, maka panahnya mendekat. Saling mendekat. Bisa dipahami? Tapi sebelum melakukan pemandangan kita terlebih dahulu akan ada sedikit ya untuk refresh kepala kita biar segar ya. Nah, fokus anak-anak itu bisa A, I, U. Saya coba kelompok ini A, coba. Yang apa namanya? Yang panjang kan? Betul tidak? Kelompok ini I. Kelompok belakang U. Oke, jika ibu bilang, hei, gerakan C, lihat gerakan ibu. Jika bilang kayak gini, A, I, U. Saya? Ke atas. Pintar kalian. Berarti saya kita tes cepat ya. Tes konsentrasi dan tes kefokusan kalian ya. Oke. Akan kemudian. Kita coba digagal ya. 1, 2, 3. Baca.
Ayo,
Dari program kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi dan praktikum kita hari ini? Coba, oke, silakan saya. Neutron dan elektron. Jika muatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak. Jika muatan tidak sejenis, akan terjadi gaya tarik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kawan-kawan. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Untuk kedepannya jangan lupa belajar tentang medan listrik ya. Yang materi berikutnya medan listrik. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabarnya ini? Baik Bu, Sehat ya? sehat. Silakan dulu. Baik, baik. Kabar Bu. Gimana nih kegiatan observasi kemarin? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala? Alhamdulillah lancar. Ada kendala. Gimana nih Pak? Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Jadi kan kemarin Bapak sudah membina ya sejawat dari pra observasi sampai melakukan observasi di kelas. Jadi itu sudah selesai dan hari ini Bapak akan mengcoaching beliau terkait dengan percakapan pasca observasi. Nah, adapun poin-poin penting yang harus Bapak lakukan nanti adalah Bapak harus melakukan percakapan dua arah, coachingnya, jadi ada percakapan bukan balik, kemudian nanti ada area pengembangan di situ yang harus nanti Bapak sampaikan, kemudian juga nanti ada RTL yang seperti apa kira-kira nanti setelah melakukan observasi di kelas bersama dengan penelitian. Mungkin begitu aja Pak, saya serahkan Bapak, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Apa kabar? Terima kasih ya Bu Moli telah hadir. Sebagaimana yang kita telah janjikan sebelumnya, jadi untuk hari ini kita melaksanakan coaching pasca observasi ya. Dulunya yang pertama pra observasi sudah kita laksanakan dan dilanjutkan dengan observasi di kelas. Untuk yang terakhir ini kita ngobrol tentang pasca observasi. Jadi beberapa hari yang lalu Ibu telah melaksanakan observasi di kelas 3 ya, dengan pelajaran fisika. Jadi yang pertama ini setelah Ibu melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas ini, bagaimana perasaan Ibu Moni sendiri? Ya, baik, izin menjawab Bapaknya. Nah, jadi perasaan saya setelah diobservasi oleh Bapak dan saya juga sudah mengajar, jadi perasaan saya itu alhamdulillah lega karena sudah menjalankan apa yang sudah saya rencanakan. Terima kasih. Jadi menurut Ibu apakah proses pembelajaran di kelas kemarin itu sudah berjalan ya sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Ya, alhamdulillahnya karena kan sebelum waktu kita pra observasi Pak, kita kan pernah diskusi juga terkait dengan menurut ajar dan sebagainya untuk diperbaiki. Saya juga sudah konsul sama Pak juga. Jadi apa yang sudah saya rencanakan itu saya terapkan di kelas dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan saya mengajar di sana sesuai dengan modul ajar yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Jadi sesuai dengan rencana yang saya buat. Iya Ibu. Jadi yang Ibu laksanakan di dalam kelas sudah sesuai, yang Ibu rencanakan sebelumnya di modul ajar. Jadi kalau begitu menurut Ibu kira-kira nih tujuan pelajaran yang Ibu
rencanakan di RPP yang untuk ajar sudah tercapai menurut Ibu? Terkait dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, menurut Ibu seberapa besar tujuan pembelajaran yang telah tercapai kemarin? Kalau saya perkirakan Pak, tujuan pembelajaran yang sudah dicapai oleh peserta didik kita itu mungkin sekitar 70% atau 80% Pak. Jadi masih kalau kita bilang dengan KKM sekolah masih batas minimal ya, batas KKM ya, batas KKM. Bahkan kalau untuk kelas 3 kita KKM-nya 75. Jadi pasti ada hambatan ataupun tantangan. Kira-kira menurut Ibu dari segi siswanya ini, apa tantangan yang dihadapi oleh siswa sehingga Ibu bisa memprediksi atau memperkirakan tujuan yang pembelajaran tercapai maksimal dari 80%? Ya, hambatan atau tantangan yang saya hadapi pada saat observasi kemarin itu adalah di mana memang masih ada siswa-siswa kita Pak itu yang kurang fokus dalam mendengarkan ataupun pada saat kerja kelompok yang saya berikan kepada mereka dan LKPD yang saya berikan ke mereka. Selain kurang fokusnya mereka, hambatan lainnya yang saya dapatkan dari peserta didik ini adalah mereka kurang bisa untuk persoalan berhitung Pak ya, karena kan fisika itu berkaitan dengan matematika juga, jadi mereka kesulitan Pak dalam menghitung itu. Nah ini mungkin yang menjadi PR saya ke depan, bagaimana saya merancang pembelajaran yang memudahkan bagi mereka sehingga mungkin angka-angkanya tidak terlalu besar, sehingga mereka pun akan lebih mudah untuk menghitung. Itu seperti itu Pak. Untuk dari segi siswanya, Ya. Mungkin ada tantangan dari segi Ibu sendiri, dari pandangan Ibu sendiri dalam memberikan materi ataupun yang lain yang sehingga mereka kurang atau belum maksimal dalam menerima materi pelajaran dari Ibu. Ya, mungkin kalau di sayanya Pak ya, karena saya merasa bahwa apa yang sudah saya sampaikan ke mereka itu sudah sesuai dengan bekerja. Mungkin yang paling ya tantangan bagi saya kemarin itu pada saat melakukan pembelajaran adalah di mana sarana kita yang belum lengkap Pak, itu menjadi hambatan ya bagi saya ketika saya menyampaikan kepada anak-anak infokusnya, karena kan di lab kita itu belum lengkap sarananya Pak, jadi pencahayaan infokus itu selalu terang, sehingga saya pun ketika menjelaskan kepada anak-anak agak kesulitan dalam melihat PPT ya atau materi yang saya sampaikan di fokus tersebut seperti itu. Nah jadi mungkin ya itu saja Pak yang menurut saya itu tantangan atau kesulitan saya dalam saya menyampaikan materi kepada siswa terkait dengan bagaimana alur menyampaikan materi kepada siswa itu sudah sangat sesuai dengan yang saya menyampaikan. Itu ada tantangan dari segi siswanya dan dari segi Ibu sebagai sarana atau fasilitas. Jadi kira-kira menurut Ibu untuk mengatasi hal yang tadi ini bagaimana menurut Ibu? Ya, untuk kedepannya yang akan saya lakukan agar tidak terjadi lagi hal yang seperti itu ya Pak, maka saya tentunya untuk peserta didik saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang berbasis kebutuhan peserta didik. Jadi yang mungkin sebelumnya kurang untuk mengetahui apa gaya belajar peserta didik, maka kedepannya saya juga harus mengetahui dan mencari lagi informasi terkait dengan model ataupun strategi yang cocok dengan kebutuhan peserta didik. Itu untuk peserta didik. Nah, sedangkan untuk sarana prasarana itu saya juga nantinya akan berkomunikasi dengan pihak sekolah bagaimana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran dengan baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih luar biasa Bu. Jadi untuk mengatasi ini ada tantangan dan kesulitan, ada yang lain, ada alternatif yang lain menurut Ibu?
Baik Ibu, mungkin yang terakhir Ibu kesan di observasi kemarin ada mungkin Ibu, pesan dan pesan itu. Ya, kesannya ya Pak, pesan saya sangat senang karena memang diobservasi oleh Bapak sendiri, kemudian anak-anak walaupun memang ada hambatan-hambatannya, cuma saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan itu sudah cukup memuaskan bagi saya, dan saya pun ketika pertemuan berikutnya waktu saya tanya kepada anak-anak juga banyak yang sudah paham. Mungkin ya kedepannya ya juga saya harus memberikan pengayaan lebih lagi ataupun bimbingan khusus kepada siswa-siswa yang kesulitan dalam berhitung. Mungkin ini Pak ya pesan saya. Nah pesan saya ke depan mungkin harus lebih sering didiskusi Pak ya antara saya dengan Bapak gitu ya terkait dengan bagi guru ajar strategi pembelajaran yang memungkinkan nantinya kita bisa menerapkan pembelajaran terbaik untuk peserta didik. Terima kasih atas kesempatannya Bu, dan Ibu telah bersedia untuk diwawancara. Mungkin sampai di sini, terima kasih sekali lagi Ibu, dan selanjutnya masyarakat kepada Ibu. Terima kasih Pak. Jadi tadi saya sudah melihat ya percakapannya itu sudah bagus ya, sudah ada percakapan umpan balik atau dari dua arah. Jadi karena kan kalau coaching itu dia harus ada percakapan dua arah gitu ya. Nah kemudian juga saya tadi sudah melihat Bapak juga sudah menanyakan tadi area pengembangan yang hendak dilakukan oleh Bu Noni gitu ya. Kemudian cara tindakannya juga sudah bagus, cuma mungkin penguatan dari saya sedikit gitu ya Pak, bahwa percakapan pra-observasi dengan percakapan observasi itu adalah percakapan coaching. Nah jadi kalau percakapan coaching tentunya kita sebagai coach tidak pernah memberikan solusi pada si coaching, tetapi kita hanya mengarahkan dia dengan perkalian tadi, pertanyaan demi pertanyaan sehingga mengantarkan dia kepada solusi yang dia temukan sendiri. Itu mungkin itu saja sedikit karena saya di akhir saya melihat tadi Bapak sudah mencoba memberikan solusi tapi tidak lagi berdalih gitu ya dengan karena ingat ya seorang coach itu adalah mitra bagi si coachingnya. Mungkin itu aja dari saya, sudah bagus Pak. Serangkaian dari inti-inti tujuan pasca observasi tadi sudah input semua saya lihat sudah bagus, dan saya juga berharap nanti ke depannya Bu Noni mungkin bisa menerapkan apa-apa yang sudah dilalui dari serangkaian ini ya kan, mungkin nanti bisa dilanjutkan ke depan ya kan, rencana tindak lanjut ke depan nanti bisa dikembangkan lagi gitu ya dengan RPP-nya atau modul ajarnya yang lebih baik lagi, mungkin dari segi nanti untuk rubriknya segala macam. Terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi dari saya.